Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan mengkaji lanjutannya kitab Ihya Ulumuddin halaman 57 juz 1, lanjutan dari Al-Wazifatus Sadisatu, tugasnya muallim yang nomor 6. Kemarin kita mengkaji wasadaqa radhiyallahu anhu faqulubul abarari kuburul asrar. Kemudian kita akan melanjutkan fala yambaghi, maka tidak seharusnya ayub syia, menjelaskan al-alimu, orang yang berilmu, kullama ya'lamu, setiap apa yang ia ketahui, ila kulli ahadin, pada setiap orang. Hada, ini, idza kana yafhamuhul muta'allimu, jika dipahami oleh santrinya. Walam yakun ahlan lil intifa'i bihi, sementara santri tadi belum ahli untuk mengambil manfaat dengan sesuatu tadi. Fa kaifa fi ma la yafhamuhu, maka bagaimana terkait dengan hal yang tidak bisa dipahami, yang belum dipahami, yang tidak dipahami oleh santrinya. Di sini ada lanjutan dari kajian kemarin. Bagaimana sosok Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan di sini, di dada beliau itu ada banyak ilmu. Andai saja saya menemukan orang yang mau memikulnya. Betul yang beliau katakan itu, hatinya orang-orang baik adalah kuburannya beberapa rahasia. Jadi orang-orang baik itu sebenarnya hatinya orang-orang baik itu mengubur banyak rahasia. Beliau tahu mana yang harus dijaga, mana yang tidak. Nah, lanjutan dari ini, tidak seharusnya seorang yang berilmu menginformasikan semua yang beliau ketahui kepada setiap orang. Setiap ada orang dijelaskan multi keilmuan, itu dengan catatan, nah, ini tidak dianjurkan seorang alim menceritakan apa yang beliau ketahui secara menyeluruh. Ini jika santrinya bisa memahaminya dan santri tadi masih belum layak untuk menyerap informasi itu. Belum layak santrinya untuk mengambil manfaat dari pengetahuan sang alim tadi. Bagaimana kalau ilmu itu jelas-jelas tidak bisa dipahami? Nah, apalagi ilmu yang tidak bisa dipahami, yang tidak usah dikasih tahu. Nah, begitu. Wa qala Isa alaihi salam la tu'alliqu al-jawahira fi a'naqil khanazir. Katanya Nabi Isa alaihi salam, janganlah engkau menggantungkan permata-permata di lehernya babi. Fa innal hikmata khairun minal jawhar. Sementara hikmah adalah sesuatu yang lebih mulia daripada permata. Wa man karaha, barang siapa yang ia tidak menyukai hikmah, fahuwa syarrun minal khanaziri, maka dia lebih jelek daripada babi. Permata saja itu tidak boleh ditaruh di lehernya babi. Permata ini sesuatu yang bernilai. Masa ditaruh di lehernya babi? Permata ditaruh di lehernya istri, mantap. Ini ditaruh di lehernya babi. Jangan kau gantungkan permata pada lehernya babi. Sementara hikmah itu lebih mulia daripada permata. Kok ada orang tidak mau dengan hikmah?
maka orang itu sebenarnya lebih buruk, lebih jelek daripada babi. Berat kan? Dijelaskan tentang, imam kamu jangan melaksanakan begini, nanti efeknya begini dan begitu. Sebagaimana pengalaman dan dalilnya ini dah, hikmahnya kan begini. Imam ternyata tidak suka saya ngasih tahu kayak gitu, saya ngasih petuah-petuah kayak gitu, saya ngasih hikmah nasihat kayak gitu. Imam tidak mau. Berarti katanya Imam Al-Ghazali, imam adalah syarrun minal khonaziri, lebih buruk daripada babi, kan seperti itu. Sehingga kita ini kalau dikasih nasihat harus selalu siap menerima. Kalau kita ini betul-betul manusia, maka siap untuk dikasih nasihati. Kok bisa begitu? Karena kita punya hati nurani, kita punya iman. Beda kalau iblis. Iblis punyanya nafsu, ambisius, hawa nafsu. Kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Atau iblis ini selalu perintahnya bukan hal yang positif, selalu perintahnya memerintahkan yang negatif terus, kasih nasihat, tidak cocok. Tapi kalau manusia, dia punya kalbu, pasti dia menerima. Kok ada manusia tidak menerima dengan hikmah? Sejatinya dia lebih buruk daripada khinzir. Imam tidak usah tersinggung, ini contoh. Imam ya, urusan misalnya ada kesamaan, ya cerita ini realita, kan begitu, bukan fiktif belaka. Fa innal hikmata, itu sudah. Kemudian kita lanjutkan, walidzalika qila kil likulli abdin bimi'yari aqli wazin lahu bimizani fahmi hatta taslama minhu wa yantafi'u bika wa illa waqa'al inkaru litafawutil mi'yari. Oleh karena itulah, katanya Imam Al-Ghazali, ada sebuah pernyataan, timbanglah bagi setiap hamba dengan standar akalnya, takarlah bagi setiap hamba dengan ukuran akalnya, dan timbanglah bagi setiap hamba dengan timbangan pemahamannya. Maksudnya gimana? Takar dulu, timbang dulu setiap hamba ini sesuai dengan nalar dan pemahamannya. Berarti tidak semua ilmu, tidak semua apa yang mau kamu sampaikan itu sesuai dengan apa yang diserap oleh lawan bicara. Bisa jadi lawan bicaramu tidak paham, bisa jadi lawan bicaramu gagal paham, bisa jadi nanti misunderstanding. Makanya kamu harus bisa memahami sejauh mana akalnya dia, nalarnya dia, dan pemahamannya dia. Nah, begitu. Dalam satu pernyataan yang lain, wa khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kalian kepada manusia itu sesuai dengan kadar akal mereka. Kira-kira kayak Sofi ngomong sama Sofa misalnya, diajak ngomong terkait dengan bisnis online, tidak nyambung karena akalnya Sofa belum di situ, dan begitu. Atau imam ngomong poligami pada Sofi yang nikah aja belum, nikah aja belum pengen, apalagi ngomong poligami. Maka yang salah bukan Sofinya, imamnya yang bermasalah, kan begitu. Harus sesuai dengan jangkauan pemahamannya dan akalnya atau nalarnya. Apa tujuannya? Sehingga nanti kamu selamat dari hamba tadi dan dia bisa ngambil manfaat kepada dirimu. Karena kalau tidak kamu timbang, kalau tidak kamu takar akal dan pemahamannya, yang terjadi adalah keingkaran. Kok bisa? Litafawutil mi'yari, karena ada perselisihan standar, perselisihan alat ukur. Seperti itu. Paham ya? Wasu'ila ba'dul ulama'i an syai'in falam yujib.
ada sebagian ulama ditanya tentang sesuatu, ternyata sebagian ulama ini malah tidak jawab. Faqala Sa'id, lalu orang yang bertanya itu berkata, "Ama sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Panjenengan ini tidak jawab ketika saya tanya. Apa kamu tidak mendengar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yang beliau bersabda, "Man katama ilman nafi'an ja'a yaumal qiyamati muljaman bilijamin min narin." Barang siapa yang ia menyimpan ilmu yang bermanfaat, maka kelak ia datang ketika hari kiamat dalam keadaan ditali, diikat bilijamin minan nar, dengan tali kekang atau dengan kendali dari api. Itu hadisnya Rasulullah SAW. Orang yang menyimpan ilmu yang bermanfaat, berarti ditanya tidak mau jawab, maka besok ketika hari kiamat ia datang dalam keadaan terikat dengan ikatan atau tali kendalinya api. Faqala, lalu ba'dul ulama tadi menjawab, oh begitu, kan begitu. Faqala, utrukil lijam, biarkan tali kendali itu, biarkan ikatan itu, wadhab, pergi kamu. Fa in jaa man yafqahu, fa in jaa la'alla shawab, karena di syarahnya itu man yufhimu, kan begitu. Fa in jaa man yafqahu, begitu saja. Ini kurang haknya berarti. Jika datang orang yang memahaminya, wa katamtuhu, dan aku menyimpannya, falyuljimni, maka ikat aku. Nah, seperti itu. Ini perkataannya sebagian ulama. Utrukil lijam, biarkan tali kendali itu, ikatan itu. Kan mau diikatkan, ya biarin saja. Wadhab, pergi kamu. Fa in jaa man yafqahuhu wa katamtuhu falyuljim. Fa in jaa man yafqahuhu, la'alla shawab, begitu. Ai fa in jaa man yafhamuhu wa katamtuhu falyuljimni. Jika datang orang yang bisa memahaminya dan aku menyimpannya, maka hendaknya ia akan mengikatku. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sungguh telah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, janganlah kalian memberikan kepada orang-orang bodoh, orang-orang safi, amwalakum, pada harta kalian, karena ia belum bisa membelanjakan keuangannya dengan baik. Tambihan ala anna hifdzal ilmi mimman yufsiduhu wa yadurruhu aula. Ini sebagai bentuk peringatan bahwasannya menjaga ilmu dari orang yang akan merusaknya, dari orang yang akan membahayakannya, itu justru lebih mulia. Kan seperti itu. Maksudnya bagaimana? Wong urusan harta saja, itu kalau yang akan menerima adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang belum pintar, belum layak, belum bisa membelanjakan keuangan dengan baik, itu tidak boleh diberikan kok. Ini urusan harta, apalagi urusan ilmu. Jadi kalau menurut kamu belum layak, tidak usah diberikan. Loh, bagaimana terkait dengan hadisnya Rasulullah tadi? Orang yang menyimpan ilmu yang bermanfaat, besok ia akan datang dalam keadaan dikerangkeng, diikat. Gimana dengan hadis itu? Ya tetap kalau memang ia tidak layak, tidak usah diberikan. Karena menjaga ilmu itu lebih baik daripada harta tadi. Wong harta aja tidak boleh, kan begitu. Walaysa dzulmu fi i'ta'i ghairil mustahiq bi aqalla min adz-dzulmi fi man'il mustahiq. Bukanlah kezaliman, kezaliman, ya tak?
tidak lebih sedikit, tidak lebih kecil. Kezaliman dalam hal apa? Memberikan sesuatu kepada orang yang belum berhak. Ini ada orang yang belum berhak, namanya A. Wes, dia itu belum layak untuk diberi, tapi dia minta. Kamu bilang apa saya ini? Zalim. Wong dia minta kok. Tapi kenapa kok nggak diberi sama saya? Dia kan ghair mustahik, belum berhak. Yes. Kalau saya berikan malah berbahaya nanti. Begitu. Bi aqalla minaz zulmi fi man il mustahik. Lebih kecil daripada kezaliman mencegah orang yang layak tapi tidak diberi. Seperti itu. Oh, mohon maaf. Laisa zulmu fi i'ta'i ghairil mustahik bi aqalla minaz zulmi fi man il mustahik. Zalim dalam hal apa? Tadi penjelasannya ada yang kurang pas. Zalim dalam hal apa? Zalim dalam memberikan sesuatu kepada yang belum hak. Imam, dia belum layak dikasih ilmu A. Kok saya memberikannya? Zalim apa enggak saya? Zalim. Karena zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Wong imam belum layak kok saya kasih sesuatu itu. Imam belum layak mendapatkannya, saya malah memberinya. Ini saya zalim. Sofi itu layak untuk diberi, tapi saya tidak mau memberinya. Saya juga zalim karena dia layak, tapi saya tidak mau memberikan. Yes. Lebih besar mana bahayanya? Di sini baru masuk. Laisa zulmu fi i'ta'i ghairil mustahik bi aqalla minadh zulmi fi man'il mustahik. Memberinya saya, memberinya kita kepada orang yang tidak layak mendapatkannya secara bahaya bukan kemudian lebih kecil daripada mencegah orang yang sudah layak. Berarti sebenarnya lebih besar. Kalau Sofi tidak dikasih mobil, contoh simpelnya saja, Sofi pintar ngendarai mobil, dia mampu beli bensin, dia punya SIM, layak saya dikasih mobil. Layak, wong mampu, dia juga punya SIM dan bisa mengendarainya. Tapi nggak saya kasih, ada efek buruk? Nggak ada. Wong dari mobilan menjadi tidak mobilan. Sebelumnya memang tidak punya mobil misalnya, ya tetap tidak mobil. Tapi kalau imam tidak layak, saya kok memberikannya, nabrak apa enggak? Nabrak. Tidak hanya nabrak, bisa nyawa terancam, uang menghilang, imam gak jadi nikah. Kan banyak kerugian itu kan. Berarti memberikan sesuatu bukan kepada ahlinya, bukan orang yang layak, itu lebih besar efek bahayanya dibandingkan hanya mencegah pemberian kepada orang yang layak. Faham? Yes. Ada satu syair yang luar biasa. A'anthuru dzurran baina sarihatin na'am. Apakah aku akan menyebarkan berlian baina sarihatan na'am, di antara hewan ternak yang sedang mencari rumput, di tempat mencari rumput. Fa asbaha mahzunan bi ra'iyatil ghanam. Mutiara itu menjadi tersimpan bi ra'iyatil ghanam, pada orang yang sedang menggembala kambing. Li'annahum amsau bijahlin liqadrihi, karena mereka sebenarnya, ya tak? Karena mereka sebenarnya tidak paham pada kadarnya mutiara. Fala ana adha an utawwiqahul bahma, maka aku tidak akan mengalungkan mutiara al-bahma pada hewan ternak.
Fa in latafallahu latifu bilutfihi, jika Allah menyayangi, memberikan kelembutan, Allah zat yang maha lembut, bilutfihi dengan kelembutannya, wa sadaftu ahlan lil ulumi wal hikam, dan saya menemukan sosok yang ahli pada keilmuan dan beberapa hikmah. Nasyartu mufidan, aku menyebarkan sesuatu yang bermanfaat. Wastafattu mawaddatan, dan aku mengambil manfaat pada kasih sayang. Wa illa famahzunun ladayya wa muqtatamun, tapi jika aku tidak menemukan, famahzunun ladayya wa muqtatam, maka tersimpan sesuatu yang ada di milikku, muqtatamun menjadi tersembunyi. Faman manahal juhala ilman adha'ahu, barang siapa yang memberikan orang-orang bodoh pada satu ilmu, adha'ahu, maka ia akan menyia-nyiakannya. Wong orang ndak paham kok kamu kasih ilmu tentang hal itu. Kamu berarti tidak paham, tidak tahu, tidak mengerti kadar pemahaman santri itu. Wa man mana'al mustaujibina faqad zalam, barang siapa yang mencegah untuk memberi kepada orang-orang yang sebenarnya dia layak mendapatkannya, maka ia sungguh telah zalim. Dari syair ini coba dipahami, apa saya akan menebarkan mutiara di antara hewan-hewan ternak yang sedang mencari rumput di tempat peternakan, saya lempari mutiara. Yes. Fa asbaha mahzunan bi ra'iyatil ghanam. Ya toh? Maka mutiara itu tersimpan, tidak terlihat, kan begitu, di sisi penggembala kambing. Kenapa kok malah terjaga, tidak bisa diambil manfaatnya? Padahal mutiara itu, berlian itu, ya toh? Drone di sini maknanya berlian. Apakah saya tebarkan berlian? Berlian saya tebar. Saya tebar di mana? Di situ ketika ada kambing-kambing atau hewan ternak, binatang ternak yang sedang mencari rumput di tempat pencariannya. Maka berlian tadi itu menjadi tersimpan, ya kan? Bira'iyatil ghanam, pada orang yang sedang menggembala kambing. Kenapa kok malah tersimpan, tidak termanfaatkan? Li'annahum amsaw, ya tak? Li'annahum amsaw bijahlin liqadri, karena mereka itu bodoh pada kadarnya berlian. Mereka kan pahamnya terkait dengan binatang, ternak, kambing, unta. Berlian paham orang? Tidak, padahal sudah saya berikan gratisan, saya tebar, diambil, dimanfaatkan? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak tahu tentang berlian. Fala ana adha an utawiqahul bahma, saya juga tidak akan mengalungkan berlian pada binatang ternak. Kambingnya dikasih berlian, kambingnya dikasih berlian. Fa in latafallahu latif bilutfihi, jika Allah Ta'ala melembutkan, sosok Allah yang maha lembut tadi itu lembut dengan kelembutannya. Wasadaftu ahlan lil ulumi wal hikam, lalu kemudian Allah Ta'ala dengan kelembutannya, saya menemui sosok yang pakar dengan ilmu-ilmu, dengan hikmah-hikmah. Maka bagaimana? Nasyartu mufidan, maka saya akan menebarkan mufidan dalam keadaan memberikan faidah. Kenapa? Saya ketemu orang-orang yang layak menerima ilmu dan hikmah. Wastafattu mawaddatan, selain saya memberikan manfaat kepada mereka, istafattu mawaddatan,
saya juga akan mendapatkan manfaat, yaitu munculnya hubungan yang baik antara saya dengan mereka, atau mawaddah, cinta atau kasih sayang. Wa illa, jika saya tidak menemukan orang-orang yang layak dengan ulum dan al-hikam ini, famahzunun ladayya wa muqtatam, maka yang ada pada diriku juga tersimpan, tersembunyi, tidak bisa dimunculkan. Karena kalau dimunculkan tetap tidak termanfaatkan. Nah begitu. Barang siapa yang memberikan orang-orang bodoh satu ilmu, pasti disia-siakan. Karena tidak tahu bagaimana memanfaatkan ilmu tadi, mengambil manfaat dari ilmu dan informasi yang diberikan. Gitu loh. Kalau ada orang yang layak kok malah tidak dikasih, maka orang tadi sudah melakukan kezaliman. Begitu. Sofi ini layak untuk diajari kitab Ihya, malah Sofi sudah ngantri nunggu gak diajari, saya zalim. Rahmat ini sudah siap untuk diajari praktek sholat misalnya, ilmu tentang thaharah misalnya, bab rukun sholat misalnya, kok saya malah tidak mengajarinya, padahal rahmat sudah menunggu, maka saya disebut zalim. Begitu. Paham? Kalau saya menjelaskan terkait dengan Qurratul Uyun bab jima misalnya, ternyata Sofi ini masih belum layak, maka biasanya sama Sofi juga gak dihafal, disia-siakan. Tapi kenapa kok ada ngaji Qurratul Uyun? Karena di sini jamaahnya juga sudah ada yang layak. Ahlan li Qurratil Uyuni wal Hikam. Saudara Imam Syafi'i al-Mu'asir. Insyaallah begitu. Kayaknya tersenyum insyaallah ini ya. Al-wadhifatus sabi'ah wallahu a'lam bis-shawab.